Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, saya Farah Febi dengan NIM 2122014 dari kelas PAI 4A. Video ini dibuat untuk pemenuhan ujian tengah semester di mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak yang diampu oleh Ibu Asih Puji Hastuti, SOSI MA. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai gangguan perilaku pada anak, yakni temper tantrum, hiperkinetik, enkopresis, enuresis, konstipasi, dan juga gangguan makan. Anak dengan gangguan perilaku dan emosional mempunyai hambatan dalam hal beradaptasi. Reaksi perilaku atau emosionalnya di sekolah sangat berbeda dengan norma yang berlaku umum. Penting untuk dipahami bahwa gangguan perilaku pada anak tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, genetik, psikososial, dan neurobiologis. Dengan memperdalam pemahaman mengenai gangguan perilaku pada anak-anak, diharapkan nantinya bisa memberikan dukungan yang lebih efektif terhadap anak yang mengalami masalah gangguan perilaku dan membantu mereka untuk mencapai potensi maksimal dalam hidup. Pengertian gangguan perilaku pada anak. Gangguan perilaku adalah kelainan yang ditandai dengan perilaku antisosial, agresif, menentang, atau agresif yang berulang dan terus-menerus. Perilaku ini dalam bentuk ekstrimnya bisa berupa melanggar norma-norma sosial yang berlaku pada anak-anak di usianya, sehingga pelanggaran tersebut bersifat permanen dan lebih serius dibandingkan kenakalan remaja pada umumnya. Anak dengan gangguan perilaku dan emosional mempunyai hambatan dalam hal beradaptasi. Reaksi perilaku atau emosionalnya di sekolah sangat berbeda dengan norma yang berlaku umum. Definisi temper tantrum. Tantrum adalah ledakan emosi intens yang terjadi saat anak merasa tidak terkendali. Tantrum adalah tanda praktis dari apa yang dirasakan anak di dalam dirinya. Ketika orang berbicara tentang tantrum, biasanya mereka hanya membicarakan satu hal tertentu, yaitu tantrum yakni bentuk ekspresi kemarahan oleh anak kecil. Perilaku ini biasanya mencapai puncaknya pada usia 18 bulan hingga 3 tahun dan terkadang terjadi pada usia 5-6 tahun. Namun perilaku ini sangat tidak biasa dan berangsur-angsur hilang. Tantrum yang tidak diobati dapat berbahaya secara fisik bagi seorang anak. Selain itu, anak tidak dapat mengendalikan emosinya atau anak kehilangan kendali dan menjadi lebih agresif. Penyebab temper tantrum, yakni ketidakmampuan untuk mengontrol emosi, mengalami stres dan adanya ketegangan karena adanya faktor lingkungan, adanya hal yang tidak terpenuhi, kemudian rutinitas yang mengalami perubahan, mengalami kesulitan dalam hal berkomunikasi, dan lain-lain. Pengaruh temper tantrum terhadap perkembangan anak, yakni adalah perilaku tantrum pada anak jika tidak ditangani dengan baik dan setiap kali anak mengamuk kemudian keinginannya dipenuhi, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai senjata oleh anak untuk mewujudkan keinginannya. Hal-hal lain dapat mengganggu kemampuan anak untuk menunda keinginannya, dan jika hal itu terus berlanjut dapat menyebabkan temperamen, suka ngambek, kontrol diri yang rendah, dan pemarah. Kemudian juga perkembangan intelektual dan sosial pada anak yang temper tantrum pun juga terganggu atau kurang seimbang. Penanganan temper tantrum. Yang pertama, belajar mengendalikan amarah diri sendiri dan orang lain. Orang tua seringkali melakukan kesalahan dengan memberikan reaksi negatif dengan mencoba mendisiplinkan anak dengan kemarahan yang hebat, kata-kata kasar, pelabelan negatif, dan juga pukulan. Orang tua hendaknya melatih perasaan tenang, berusaha memahami kondisi anak, dan melakukan kontrol dalam mengelola amarah dan konflik secara adaptif agar anak tenang, karena orang tua memahami dan memuaskan kebutuhan anak.
Kemudian juga mengarahkan atau mengalihkan perhatian anak. Apabila anak berperilaku tidak baik, orang tua yang tenang bisa mengarahkan anak, mengajarkan pengertian dan empati, menyadarkan anak akan dampak perbuatannya terhadap orang lain. Kemudian, mendisiplinkan anak dengan singkat dan jelas. Salah satu trik yang bisa dilakukan orang tua adalah dengan segera menggendong anak dan memindahkan anak ke ruangan yang lain, serta mengisolasinya selama 2 hingga 5 menit. Hal ini juga dapat memberikan waktu bagi orang tua untuk mengelola emosinya. Cari tahu penyebab kemarahan atau tantrum anak. Hindari tindakan yang mempermalukan anak tentang kemarahannya. Tetapkan batasan yang jelas dan ekspektasi yang tinggi dalam menghadapi kemarahan anak yang sesuai dengan usia, kemampuan, dan temperamen anak. Memperhatikan, memuji, dan memberi penghargaan atas perilaku yang pantas. Kemudian juga menjaga komunikasi terbuka dengan anak. Definisi hiperkinetik. Gangguan hiperkinetik merupakan kelainan yang muncul pada awal perkembangan anak sebelum usia 7 tahun, yang ciri utamanya adalah ketidakmampuan berkonsentrasi, hiperaktif, dan impulsif. Karakteristik perilaku ini mewarnai situasi yang berbeda dan dapat berlanjut hingga dewasa. Penyebab hiperkinetik. Para ahli masih belum mengetahui secara pasti apa penyebab ADHD. Akan tetapi, masalah kesehatan mental ini dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan senyawa kimia atau neurotransmitter di otak. Para ahli menduga ada beberapa hal yang bisa memicu terjadinya ADHD, yakni seperti genetika, fungsi dan struktur otak, paparan neurotoksin selama kehamilan, merokok, dan penggunaan alkohol selama kehamilan. Pengaruh hiperkinetik terhadap perkembangan anak. Anak tidak dapat berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan belajar. Anak sering tidak menuruti perintah orang tua. Anak sulit disiplin. Jika hiperkinetik tidak ditangani dengan baik, maka hal tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam adaptasi perilaku sosial dan keterampilan akademik dengan lingkungan rumah dan sekolah yang dapat mengakibatkan tidak optimalnya tumbuh kembang anak dengan timbulnya gangguan pada perilaku di kemudian hari. Penanganan hiperkinetik. Ada terapi perilaku kognitif atau CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Kemudian ada terapi psikologi, ada pelatihan interaksi sosial, terapi behavior atau terapi perilaku. Definisi enkopresis. Enkopresis ialah suatu kondisi yang biasanya terjadi pada anak di atas usia 4 tahun, yang mana kondisi ini menyebabkan anak tidak sengaja buang air besar, padahal seharusnya bisa menggunakan toilet. Ketidakmampuan untuk menahan BAB akibat enkopresis bukan hal yang disengaja. Secara umum, enkopresis diakibatkan oleh suatu kondisi medis yang mendasarinya, baik itu secara mental maupun fisik. Penyebab enkopresis yakni gangguan gerakan usus besar atau inersia kolon, yaitu tidak memungkinkannya usus besar mengeluarkan feses melalui anus. Kemudian kerusakan saraf pada saluran pencernaan yang menyebabkan anus tidak bisa menutup dengan baik. Robekan atau infeksi pada rektum di ujung usus besar. Mempunyai penyakit Hirschsprung derajat ringan. Kemudian juga ada trauma saat toilet training. Perubahan hidup anak yang menyebabkan stres seperti mulai bersekolah dan lain-lain. Kemudian gangguan optional deviant disorder atau ODD. Pengaruh enkopresis terhadap perkembangan anak. Yang pertama, berpengaruh pada emosional dan sosial. Enkopresis dapat menyebabkan stres dan kebingungan pada anak. Kemudian, perkembangan kognitif. Anak-anak dengan enkopresis mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi di sekolah karena stres dan kecemasan yang terkait dengan kondisi mereka. Perkembangan emosi. Enkopresis dapat mempengaruhi harga diri anak. Mereka mungkin merasa malu atau bersalah atas perilakunya,
yang dapat menghambat perkembangan emosinya. Perkembangan psikososial. Gangguan ini dapat mempengaruhi hubungan anak dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Orang tua mungkin merasa frustasi atau marah terhadap anaknya, sementara anak mungkin merasa tidak dicintai atau diterima. Kemudian perkembangan fisik. Misalnya, anak-anak yang mengalami enkopresis mungkin kurang tertarik pada aktivitas fisik atau olahraga karena khawatir akan kejadian yang memalukan. Penanganan enkopresis. Perubahan pola makan termasuk lebih banyak serat dan minum cukup cairan. Pemberian obat pencahar setiap hari sesuai anjuran dokter. Ajari anak untuk pergi ke toilet sesegera mungkin ketika merasa ingin buang air besar. Eksperimen singkat untuk berhenti minum susu sapi atau jika perlu untuk memeriksa intoleransi susu sapi. Di beberapa kasus, susu sapi bisa mengakibatkan sembelit yang mana hal tersebut memicu enkopresis. Mencegah sembelit adalah cara terbaik untuk mencegah enkopresis. Ketika seorang anak mengalami penyakit ini, yang terbaik adalah memberikan dukungan positif dan tidak mempermalukan atau menyalahkan anak tersebut. Definisi enuresis. Enuresis merupakan istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana ketika seseorang, terutama yakni anak-anak, mengalami buang air kecil di tempat tidur atau selama waktu yang tidak tepat, seperti saat mereka tidur. Hal ini lebih umum terjadi pada anak yang belum mencapai kontrol kandung kemih sepenuhnya. Penyebab dari enuresis bisa dari faktor genetik, adanya gangguan pada saluran kencing, mengalami perubahan emosional atau mengalami stres, produksi urinnya berlebihan, dan juga mengalami gangguan neurologis, dan lain-lain. Pengaruh enuresis terhadap perkembangan anak. Anak yang mengalami enuresis bisa jadi mengalami rasa malu, stres, dan rendah diri dikarenakan kondisi tersebut. Mereka mungkin merasa terisolasi oleh anggota keluarga atau teman-temannya. Enuresis bisa mengganggu waktu tidur anak dan dapat menyebabkan gangguan tidur, yang mana hal itu mengakibatkan kelelahan di siang harinya. Ini dapat berdampak pada aktivitas fisik, konsentrasi belajar di sekolah, dan aktivitas lainnya. Anak yang mengalami enuresis bisa jadi menghindari situasi sosial, seperti misalnya tidur di rumah teman atau acara berkemah, dikarenakan rasa malu atau takut apabila kejadian memalukan terjadi, dan lain sebagainya. Penanganan enuresis. Pada kebanyakan kasus, enuresis pada anak akan membaik dengan sendirinya seiring dengan berkembangnya kemampuan mengendalikan kandung kemih. Orang tua dapat melakukan hal berikut untuk mengurangi kemungkinan mengompol atau enuresis. Yang pertama, batasi asupan cairan di malam hari. Kemudian anjurkan anak untuk lebih sering buang air kecil minimal setiap 2 jam, terutama sebelum tidur atau saat bangun tidur. Lalu, hindari makanan atau minuman yang mengandung kafein. Jika tindakan di atas tidak dapat meredakan enuresis dan anak mengalami kesulitan atau tidak mau belajar, dokter akan melakukan terapi untuk mengubah perilaku anak. Definisi konstipasi. Konstipasi pada anak merupakan kondisi di mana anak mengalami kesulitan dalam buang air besar atau BAB secara teratur, dengan gejalanya yaitu frekuensi BAB-nya yang jarang, buang air besar mengalami kesulitan atau keras, atau mengalami rasa tidak selesai setelah BAB. Kondisi ini dapat menyebabkan anak merasa sakit dan tidak nyaman, serta bisa mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari pada anak. Penyebab dari konstipasi. Anak-anak kurang mengonsumsi serat seperti buah dan sayur. Kemudian anak-anak terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak seperti makanan cepat saji, makanan olahan, dan minum-minuman yang bersoda. Kurang minum air putih. Kurangnya bergerak atau melakukan aktivitas fisik. Tidak diajari buang air besar di toilet dengan benar, sehingga anak-anak sering menahan perut saat tidak ada orang atau mengganggu waktu bermain. Kemudian juga merasa cemas atau khawatir terhadap sesuatu, seperti memulai sekolah, kedatangan bayi baru, atau pindah rumah, dan lain-lain. Pengaruh konstipasi terhadap perkembangan anak.
Yang pertama, berpengaruh pada gangguan makan. Sembelit dapat menurunkan nafsu makan pada anak akibat rasa tidak nyaman atau nyeri akibat tinja yang keras atau sulit dikeluarkan. Sulit untuk berkonsentrasi. Anak yang mengalami sembelit seringkali merasa tidak nyaman dan sulit berkonsentrasi. Kondisi ini dapat mengganggu kemampuannya dalam berkonsentrasi dan belajar di sekolah atau aktivitas lainnya. Gangguan psikologis. Pada tahap konstipasi kronis atau jangka panjang, dapat menyebabkan kecemasan dan stres pada anak. Gangguan keseimbangan cairan tubuh. Konstipasi yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan ketidakseimbangan cairan dalam tubuh anak, apalagi jika anak mengalami dehidrasi karena kurangnya minum. Gangguan pola buang air besar. Konstipasi kronis dapat menyebabkan masalah pada struktur usus anak. Kemudian, kesulitan dalam interaksi sosial. Anak yang mengalami konstipasi mungkin merasa malu atau enggan berpartisipasi dalam aktivitas sosial atau olahraga bersama teman-temannya. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial dan komunikasi antar pribadi mereka. Penanganan konstipasi. Perbanyak asupan serat. Ada banyak pilihan tinggi serat yang cocok untuk anak seperti buah dan sayur, pepaya, pir, apel, sayuran hijau, dan wortel. Pastikan anak untuk minum banyak air putih. Berikan yogurt. Yogurt dapat membantu melancarkan pencernaan karena mengandung probiotik baik yang meningkatkan jumlah bakteri baik dalam sistem pencernaan anak. Mendorong anak untuk lebih aktif bergerak. Gerakan tubuh jelas mempengaruhi fungsi usus. Beritahu anak untuk tidak menahan buang air besar. Ajari anak buang air besar secara teratur, agar anak tidak lagi menahan buang air besar, dan lain-lain. Definisi gangguan makan. Gangguan makan merupakan jenis gangguan yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap makanan, sehingga menyebabkan perubahan perilaku dan kebiasaan makannya. Masalah ini bisa menjadi kondisi serius yang mempengaruhi kesehatan, emosi, dan hubungan anak dengan orang lain. Ada beberapa jenis gangguan makan pada anak, antara lain anoreksia nervosa, bulimia nervosa, gangguan makan yang berlebihan atau binge eating disorder, gangguan makan selektif, gangguan makan di masa awal. Penyebab gangguan makan. Yang pertama, dari genetik. Beberapa kelainan makan terjadi pada orang yang memiliki kondisi genetik tertentu yang dapat memicu gangguan makan. Biologis. Perubahan kimiawi di otak juga mempengaruhi gangguan makan. Keturunan. Gangguan makan juga umum terjadi pada orang tua atau kerabatnya memiliki riwayat serupa. Psikologis. Orang dengan depresi, gangguan obsesif kompulsif disorder, dan gangguan kecemasan memiliki risiko lebih tinggi terkena masalah makan. Pengaruh gangguan makan terhadap perkembangan anak. Yang pertama, berpengaruh pada kesehatan fisik. Gangguan makan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti kekurangan nutrisi, ketidakseimbangan elektrolit, disfungsi organ, pertumbuhan terhambat, dan bahkan juga berisiko kematian. Perkembangan emosional. Anak-anak dengan gangguan makan seringkali mengalami tekanan psikologis tingkat tinggi seperti kecemasan, depresi, dan harga diri rendah. Perkembangan sosial. Gangguan makan dapat mempengaruhi interaksi sosial anak dengan teman sebaya dan anggota keluarga. Kemudian prestasi akademik. Gangguan makan dapat mengganggu kemampuan fokus dan konsentrasi anak, sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam belajar di sekolah. Perkembangan mental dan kognitif. Gangguan makan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan mental anak, karena kekurangan nutrisi mempengaruhi fungsi otak. Penanganan gangguan makan. Yang pertama ada psikoterapi. Dokter menganjurkan 2 bentuk terapi, yaitu terapi perilaku kognitif. Tujuannya untuk mengetahui, memahami, dan mengubah perilaku, terutama yang berkaitan dengan kebiasaan makan. Yang kedua, terapi keluarga. Terapi untuk anak-anak atau remaja yang juga melibatkan anggota keluarga. Tujuan pengobatan ini adalah untuk memastikan pasien telah menjalani pola makan sehat dan mampu menjaga berat badan ideal. Kemudian, pengobatan.
Harap dia perhatikan bahwa tidak ada pengobatan yang dapat sepenuhnya menyembuhkan gangguan makan. Namun, dokter biasanya meresepkan obat anti cemas atau antidepresan. Obat ini dapat membantu mengendalikan keinginan makan berlebihan dan mencegah pengidap memuntahkan makanannya. Selain itu, obat ini juga dapat membantu mengatasi rasa cemas berlebihan terhadap kebiasaan makan atau jenis makanan tertentu. Terima kasih. Sekian yang bisa saya paparkan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.